Salam Horas, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Baiklah, sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, berilah waktu, hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Rabu 17 Desember yang menjadi renungan untuk kita tertulis dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. 2 Timotius 1 ayat 8 dikatakan demikian. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ope unako maila maka tidak ko tuhatay, jala unang hailahon au natarhurung kumoko ibana, doho mahotahe makoko barita nauli sian hagogo onni debata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, melalui nats ini kita diingatkan supaya kita jangan malu menjadi seorang Kristen. Karena bisa saja saudaraku, seseorang itu apakah dia di kantor atau di jalan atau dimanapun, dia malu bersaksi bahwa dia adalah seorang Kristen pengikut Yesus. Melalui nats ini saudaraku, kita diingatkan sebagaimana pesan Paulus kepada Timotius pada waktu itu, pesan yang juga relevan untuk kita hari ini, supaya jangan malu menjadi saksi Kristus. Bahkan ketika tantangan sekalipun menghadang kita, karena kita berani mengatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Saudaraku, Paulus berkata, janganlah malu. Mengapa Paulus mengatakan dan menekankan hal ini? Karena menjadi pengikut Kristus itu pada masa kehidupan Timotius sering ditolak, diejek, dicerca, bahkan dianiaya. Namun Paulus mengingatkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang mengubahkan hidup, sehingga tidak ada alasan untuk malu. Hampir sama dengan keadaan kita pada saat ini, meskipun tidak dianiaya, tetapi dipersulit. Apalagi Bapak Ibu yang sedang bekerja di kantor atau melamar pekerjaan, kalau dilihat dia pengikut Kristus atau salib, dia langsung dinomor sekiankan. Susah sekali naik jabatan dan yang lain-lain. Karena itu saudaraku, kita diingatkan jangan malu, meskipun ada tantangan, meskipun ada cobaan yang kita hadapi. Nah, kemudian Paulus juga mengajak Timotius untuk berani mengidentifikasi diri dengan Injil dan dengan hamba-hamba Tuhan meski mereka sedang menderita. Iman sejati diuji bukan ketika semuanya mudah, tidak, tetapi ketika pengikut Yesus itu menghadapi banyak tantangan, bahkan mengikut Kristus membawa resiko. Apakah dia tidak naik jabatan, apakah dia dianiaya dan yang lain-lain. Tetapi disinilah ketahanan iman kita diuji. Paulus menambahkan oleh kekuatan Allah katanya. Ia tahu bahwa keberanian manusia terbatas. Itu sebabnya keberanian bersaksi, keteguhan dalam penderitaan, dan kesetiaan dalam pelayanan hanya mungkin terjadi ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri kita sendiri. Saudaraku, di zaman kita saat ini mungkin kita tidak di penjara seperti Paulus, tetapi kita bisa saja menghadapi tekanan. Apakah dari lingkungan di mana kita tinggal, pekerjaan, atau pergaulan. Bahkan di kota-kota besar, saudaraku, pengalaman saya melayani, ada saja jemaat itu tidak mau menerima pertanggungan di rumahnya karena masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya itu selalu bikin ribut, adalah rumahnya dilempari dan yang lain-lain. Mereka merasa takut. Tetapi disinilah tantangan itu saudaraku, ada saja jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini meneguhkan kita dan menguatkan kita. Jangan malu menjadi milik Kristus dan jangan takut bersaksi
andalkanlah kekuatan Tuhan. Pasti Tuhan bekerja karena Dia adalah pemilik kehidupan kita. Biarlah hidup kita menjadi bukti bahwa Injil bukan sekedar berita, tetapi kuasa Allah yang nyata bagi semua orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami supaya kami jangan malu menjadi pengikut Yesus dimanapun kami berada. Apakah di kantor, di jalan, tempat tinggal, atau dimanapun. Biarlah Tuhan dengan keberanian iman kami selalu bersaksi, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami yang tidak seiman dengan kami, mereka juga Tuhan semakin mengenal kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami juga berani untuk bersaksi tentang iman kami kepada Kristus, supaya kami jangan malu, tetapi menjadi kesaksian bagi orang lain. Berkatilah kami Tuhan, terutama jemaat-Mu yang saat ini berangkat bekerja, atau di tempat mereka bekerja, atau di rumah, atau dimanapun beraktivitas. Biarlah Tuhan ingatkan supaya mereka tetap teguh di dalam iman, tidak malu menjadi pengikut Yesus. Demikian juga anak-anak kami yang sekolah, di kampus, sedang mencari pekerjaan, atau sedang bekerja. Biarlah juga mereka berani bersaksi bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Demikian juga yang sakit, biarlah mereka juga Tuhan kuat di dalam iman, sehingga di tengah penyakitnya mereka bisa bersaksi tentang kesembuhan dan penyertaan-Mu yang menguatkan mereka. Demikian juga yang berkebutuhan khusus, yang berbeban berat, Tuhan yang senantiasa menjagai, memelihara kehidupan mereka. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, sempurnakanlah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita supaya kita jangan malu menjadi pengikut Yesus, selalu tetap setia kepadanya dan selalu tetap menghasilkan buah-buah yang baik sesuai dengan iman kita. Syukuri hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.